Setelah terusir dari surga, iblis bersumpah akan menyesatkan Nabi Adam dan anak keturunannya. Berbagai cara dilakukan oleh iblis dan pengikutnya untuk mengganggu dan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Misi ini tidak hanya menjadi milik iblis, tapi ia turunkan juga pada seluruh keturunannya dan juga kepada golongan jin yang mengikuti jejak langkahnya. Makhluk gaib ini mendatangi manusia dari berbagai penjuru untuk membuat manusia ingkar kepada Tuhannya. Jin pada hakikatnya adalah makhluk yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tapi sebagaimana halnya manusia, ada yang kufur. Mereka inilah yang disebut setan. Mereka menempati bumi yang sama dengan manusia. Mereka ada di sekeliling manusia, meskipun manusia tidak melihatnya. Mereka bisa ada di dalam rumah, di dalam kamar, di tempat tidur, di toilet, atau juga di luar rumah, di laut, di hutan, di gunung-gunung, dan di padang pasir. Mereka ada di sekitar kita, di sekeliling kita, dan selalu berusaha mengganggu dan menyesatkan kita. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 17. Mereka tidak terlihat oleh manusia, sehingga mereka bisa leluasa mengintervensi dan mengganggu manusia. Mereka bahkan bisa buang kotoran di mata dan telinga manusia. Mereka bisa mengalir dalam aliran darah manusia. Bahkan mereka bisa ikut campur dalam hubungan suami istri yang dilakukan manusia. Maka jika manusia dihadapkan pada setan, manusia sangat lemah. Oleh sebab itu dalam berbagai kesempatan dan kondisi, kita diajarkan untuk selalu minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya khazanah Islam. Karena setan makhluk halus yang tidak terlihat oleh manusia, banyak orang mengira pengaruh yang ditimbulkan setan tidak nyata. Godaan dan gangguannya tidak secara langsung mencampuri kehidupan nyata manusia. Padahal tidak seperti itu. Berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi serta kisah-kisah nyata justru membuktikan sebaliknya, bahwa setan bisa menimbulkan gangguan pada kehidupan nyata manusia secara langsung. Mereka bahkan bisa mencuri dari manusia, bahkan juga bisa menimbulkan kecelakaan yang membinasakan manusia. Gangguan fisik yang ditimbulkan oleh setan pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Dalam sabdanya beliau SAW menceritakan, sesungguhnya jin ifrit datang menggangguku dan hendak memutus sholatku tadi malam. Kemudian Allah memberi kemampuan kepadaku untuk mengalahkannya. Lalu aku pun memegangnya. Kemudian aku ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid agar kalian bisa melihatnya. Namun aku teringat doa saudaraku Nabi Sulaiman. Wahai Rob, anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Kemudian aku pun melepaskannya dalam kondisi terhina. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa jin ini membawa api hendak membakar wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwa jin atau setan memang bisa mengganggu dan menyakiti manusia secara fisik. Jin juga mampu berubah wujud sehingga bisa terlihat oleh manusia. Bisa dalam wujud manusia, wujud binatang, atau wujud lainnya yang terlihat aneh bagi manusia. Maka tidak menutup kemungkinan penampakan makhluk gaib apapun namanya adalah penampakan yang dilakukan oleh jin yang bertujuan mengganggu dan menakut-nakuti manusia. Ada banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang penyamaran yang dilakukan oleh setan atau jin. Di antaranya adalah penampakan jin atau setan yang pernah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu jin menyamar dalam rupa seorang kakek tua dari Najd yang menghasut para pembesar Quraisy agar membunuh Rasulullah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Menurut Qadi Abu Ya'la, penampakan yang dilakukan jin terhadap manusia bukanlah hal mudah bagi mereka.
Mereka sendiri membutuhkan mantra dan ritual tertentu sehingga kemampuan ini dapat diwujudkan. Di antara kelompok jin ada yang disebut dengan Ghilan. Ghilan adalah ahli sihir dari kalangan jin yang diminta bantuan oleh sesama jin untuk melakukan perubahan bentuk sehingga dapat menampakkan diri di mata manusia. Tentang kelompok jin Ghilan ini, Umar bin Khattab mengingatkan, sesungguhnya suatu makhluk tidak akan dapat mengubah dirinya dari bentuk yang diciptakan Allah, tapi mereka memiliki penyihir yang membantu mereka melakukannya. Jika kalian melihat mereka, maka kumandangkanlah azan. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, juga diceritakan salah seorang sahabat Rasulullah yaitu Ammar bin Yasir pernah bertarung dengan jin. Ketika itu Rasulullah menyuruh Ammar untuk mengambil air dari sebuah sumur. Sampai di tempat tersebut jin menampakkan wujudnya terhadap Ammar dan menyerangnya. Ammar pun balik menyerang jin tersebut sehingga mereka terlibat dalam perkelahian. Dalam pertarungan itu Ammar juga sempat menghantamnya dengan batu. Ammar berhasil membunuh jin tersebut dan memenangkan pertarungan. Tidak hanya itu, gangguan setan dari golongan jin ini juga bisa menimbulkan kebakaran. Salah satu caranya adalah sebagaimana disebutkan di dalam hadis dengan menggunakan tikus yang biasa ada di rumah-rumah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW juga berpesan agar jangan lupa mematikan api atau lampu sebelum tidur. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian tidur, maka matikanlah penerang kalian, karena setan akan mengarahkan hewan ini, tikus, kepada ini, penerang atau obor yang kemudian akan mengakibatkan kebakaran. Hadis riwayat Abu Daud. Setan tidak hanya mengganggu orang-orang dewasa yang telah akil balik, anak-anak kecil pun tak luput dari gangguan setan. Bahkan begitu manusia lahir ke dunia, setan langsung melancarkan serangannya. Tidak ada seorang bayi pun dari anak Adam yang terlahir kecuali ia pasti mendapat tusukan dari setan, sehingga bayi itu menangis dan menjerit karenanya, kecuali Maryam dan putranya Nabi Isa alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak bayi yang baru lahir dalam keadaan yang lemah dan tak berdaya, sehingga anak bayi menjadi sasaran empuk bagi gangguan setan dan jin. Seringkali orang tua kebingungan jika anak bayi rewel dan menangis, tidak henti-henti padahal tidak lapar, tidak haus, dan tidak sakit. Bisa jadi anak bayi yang rewel seperti itu karena bayi diganggu setan. Setan dan jin bisa saja menyerang manusia sepanjang harinya, mulai dari makan, minum, ikut mempergunakan berbagai peralatan manusia, bahkan juga ikut menginap di rumahnya. Setan akan merusak kekayaan manusia dan akan tinggal di dalam bejana, wadah, dan tempat-tempat yang tidak disebutkan nama Allah sebelumnya. Oleh karena itu, untuk menjaga agar setan tidak merusak harta dan tidak ikut masuk ke dalam rumah, sebaiknya ketika menutup pintu, lemari, dan lainnya, terlebih dahulu berdoa atau paling tidak menyebut nama Allah. Rasulullah SAW bersabda, tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak akan membuka pintu yang sudah terkunci dengan menyebut nama Allah. Tutup juga tempat penyimpanan air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya, dan matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Muslim. Setan ikut masuk ke dalam rumah yang tidak disebut nama Allah ketika masuk ke dalamnya. Dalam sebuah hadis dikatakan dari Jabir bin Abdullah bahwasannya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang masuk rumah lalu ia menyebut nama Allah ketika masuk rumah dan ketika makan, maka setan akan berkata kepada sesama setan lainnya, kalian tidak dapat bermalam dan tidak bisa makan malam. Namun apabila ia masuk rumah dan tidak menyebut nama Allah, berdoa ketika masuk dan makannya, setan akan berkata, sekarang kalian bisa bermalam dan bisa makan malam. Hadis riwayat Muslim. Meski kehadirannya seringkali tidak kita sadari, tapi sebenarnya setan ada di mana-mana. Bahkan ia bisa saja menyertai setiap gerak dan langkah kita.
Karena sudah pasti, setan tidak akan membiarkan anak keturunan Nabi Adam selamat dunia akhirat. Berbagai cara dan upaya terus dicoba dan terus dilakukannya. Maka tak berlebihan jika dikatakan setan adalah makhluk yang sangat gigih, pantang menyerah. Celakanya, kita manusia tidak bisa menyaksikan setan. Kita tidak bisa melawannya terang-terangan. Manusia juga tidak bisa menyakitinya karena tidak tahu keberadaannya. Bahkan ketika berganti pakaian pun, setan bisa mengintip kita. Maka salah satu cara yang efektif untuk menangkal gangguan setan adalah dengan memulai segala aktivitas dengan membaca Bismillah. Jika zikir ini diucapkan ketika akan berganti pakaian, maka setan tidak akan bisa mengintip. Imam Suyuti meriwayatkan sebuah hadis yang menyatakan bahwa yang menghalangi pandangan mata setan dari golongan jin terhadap aurat manusia adalah Bismillah. Kemudian cara selanjutnya yang juga efektif adalah meminta perlindungan kepada Allah. Karena Allah lah yang menciptakan iblis, setan dengan semua bala tentara dan pasukannya. Dan Allah juga maha tahu apa kelemahan mereka. Maka bahkan mereka bisa ditangkal dengan sering-sering mengucapkan ta'awuz, sebuah kalimat perlindungan kepada Allah, yaitu ucapan A'udzubillah. Artinya, aku berlindung kepada Allah. Selengkapnya bisa diucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah berpesan kepada kita agar selalu waspada terhadap setan. Allah juga memerintahkan kita untuk selalu memohon perlindungannya. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Ia maha mendengar dan maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 200. Kapan kalimat ta'awuz A'udzubillahi minasyaitonirrajim dibaca? Kalimat ini dibaca ketika merasakan adanya gangguan atau godaan dari setan. Seperti ketika ada dorongan untuk berbuat dosa dan maksiat, maka sudah pasti di situ ada campur tangan setan. Maka bacalah kalimat ini sehingga Allah menjauhkan kita dari bujuk rayu setan. Selain itu, ta'awuz ini juga dianjurkan dibaca ketika akan membaca Al-Quranul Karim. Seperti dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, kenapa kita mesti membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Quran? Karena Al-Quran adalah obat dan penawar. Sedangkan gangguan yang ditimbulkan setan adalah penyakit. Oleh sebab itu, agar obat lebih efektif dalam mengobati penyakit jiwa manusia, maka sebelum obat masuk, wadahnya perlu dibersihkan dahulu. Dan ta'awuz adalah cara membersihkan wadah yang juga jiwa manusia tersebut. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 98. Ta'awuz ini juga disarankan dibaca ketika akan masuk toilet. Toilet atau kamar kecil merupakan tempat yang banyak najis dan setan suka berada di tempat seperti ini. Dengan mengucapkan ta'awuz, maka insya Allah selama berada di dalam toilet, Allah akan menjaga kita dari gangguan setan. Ucapan zikir lengkapnya adalah seperti yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Doa ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Solat menjadi incaran utama setan, karena solat merupakan tiang agama. Solat merupakan rukun Islam kedua, sekaligus sebagai pembuktian pernyataan tauhid, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Seorang mukmin yang mengerjakan solat dengan sempurna akan menjadi momok menakutkan bagi setan. Sebab solat akan menjadi pangkal dari segala kebaikan dan menjauhkannya dari perbuatan keji dan munkar. Maka untuk menangkal pengaruh setan di dalam solat, setelah membaca doa iftitah dilanjutkan dengan ta'awuz, mohon perlindungan kepada Allah. Bacaan lengkapnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi, yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dari tiupan, godaan, dan bisikannya. Selain itu, ta'awuz ini juga perlu dibaca ketika marah, karena marah merupakan salah satu emosi yang mudah sekali menjadi pintu masuk setan. Dengan mengucapkan ta'awuz, mudah-mudahan setan tidak turut serta dalam kemarahan kita.
Sebuah riwayat dari Sulaiman bin Surat As-Sahabi, dia berkata, aku pernah duduk bersama Nabi ketika ada dua orang laki-laki saling mencaci. Salah seorang dari mereka wajahnya memerah dan keringat di lehernya bercucuran. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya saya mengetahui sebuah kalimat yang kalau diucapkan, niscaya kemarahan yang dirasakannya akan hilang, yaitu kalau dia mengucapkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Niscaya kemarahan yang dirasakannya akan hilang. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan informasi dari hadis-hadis yang sahih, keberadaan makhluk lain seperti setan dan malaikat dapat dideteksi dari perilaku hewan. Di antara hewan yang disebutkan Rasulullah yang bisa merasakan kehadiran setan jin adalah anjing dan keledai. Sedangkan kehadiran malaikat bisa dideteksi oleh ayam. Maka jika ada lolongan anjing di tengah malam atau ringkikan keledai, maka itu menjadi pertanda kehadiran setan. Saat seperti ini, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memohon perlindungan Allah dengan membaca ta'awuz. Jika kalian mendengar lolongan anjing dan ringkikan keledai di malam hari, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya mereka melihat apa yang tidak kalian lihat. Hadis riwayat Abu Dawud. Jika kalian mendengar ringkikan keledai, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya ia melihat setan. Jika kalian mendengar kokokan ayam, maka mohonlah kepada Allah, karena sesungguhnya ia melihat malaikat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Selain ta'awuz, azan juga menjadi senjata yang ditakuti setan. Setiap masuk waktu sholat, selalu ditandai dengan kumandang azan. Azan memiliki makna yang luar biasa, mulai dari ungkapan akan kebesaran Allah, kemudian syahadat kepada Allah dan Rasulnya, hingga ajakan untuk sholat dan kemenangan. Maka tak heran, begitu mendengar suara azan, setan akan lari ketakutan. Akan tetapi begitu selesai azan dan iqamat, ia akan kembali untuk menggoda dan mengganggu orang yang sedang sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila dikumandangkan azan sholat, setan akan berlari seraya terkentut-kentut sampai ia tidak mendengar suara azan tersebut. Apabila muazin telah selesai azan, ia kembali lagi. Dan jika iqamat dikumandangkan, ia berlari. Apabila telah selesai iqamat, dia kembali lagi. Ia akan selalu bersama orang yang sholat, seraya berkata kepadanya, ingatlah apa yang tadinya tidak kamu ingat, sehingga orang tersebut tidak tahu berapa rakaat ia sholat. Hadis riwayat Bukhari. Itu sebabnya azan disarankan untuk dikumandangkan di telinga bayi yang baru lahir, agar melindungi bayi dari gangguan setan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Rafi bahwa ia pernah melihat Rasulullah SAW mengumandangkan azan di telinga Husain bin Ali ketika ia baru dilahirkan oleh Fatimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Dawud. Sedangkan untuk menangkal gangguan setan pada harta, bisa dengan menggunakan bacaan Masya Allah la quwata illa billah, yang artinya sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Zikir ini diucapkan ketika seseorang merasa takjub dengan hasil jerih payahnya, atau merasa puas dengan hasil karya dan kemajuan bisnisnya. Selain itu, Islam juga mengajarkan doa dan zikir lainnya untuk penjagaan dari gangguan setan terhadap anak. Bahkan mulai dari hubungan suami istri yang bisa menghasilkan anak, ada tuntunan dan doanya. Gangguan setan juga bisa ditangkal dengan membaca surat Al-Baqarah. Ada banyak sekali keutamaan dalam surat yang terpanjang di Al-Quran ini. Di dalam surat Al-Baqarah juga terdapat ayat kursi yang memiliki keistimewaan khusus. Ada juga 3 ayat terakhir Al-Baqarah yang juga secara khusus disebutkan Rasul dalam hadisnya. Janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan. Hadis riwayat Qurtubi. Surat Al-Baqarah dalam urutan mushaf Al-Quran ada di urutan kedua setelah surat Al-Fatihah. Surat Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat. Di dalamnya juga ada ayat-ayat yang sangat ditakuti setan, yaitu ayat kursi, ayat ke-255. Apabila kamu merebahkan diri di pembaringan,
bacalah ayat kursi. Dengan begitu malaikat Allah akan selalu menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari. Ayat kursi, sebagaimana disebut dalam hadis sahih riwayat Hakim, juga disebut sebagai penghulunya ayat Al-Quran. Dan jika dibaca dalam rumah yang ada setannya, maka setan tersebut akan kabur dari rumah tersebut. Di penutupan surat Al-Baqarah ada 2 ayat yang sangat kuat untuk melindungi diri dari segala macam kejahatan malam, termasuk kejahatan yang ditimbulkan oleh setan. Kedua ayat terakhir surat Al-Baqarah inilah yang dijelaskan Rasulullah dalam sabdanya. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Surat lain yang juga secara khusus dapat digunakan sebagai perlindungan kepada Allah dari gangguan setan adalah 3 surat: Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas secara khusus memang terkenal dengan sebutan Al-Mu'awwizatain, yang artinya 2 pelindung, karena diamalkan untuk berlindung dan membentengi diri. Surat Al-Ikhlas berisi tentang tauhid dan kepasrahan total kepada Allah Ta'ala. Surat ini dalam hadis sahih riwayat Bukhari juga disebutkan sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sedangkan Al-Falaq dan An-Nas tidak ada surat yang menyerupainya yang digunakan untuk minta perlindungan, bahkan di kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Injil. Nabi SAW bersabda, "Tidakkah kamu melihat ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini? Tidak ada yang semisal dengannya sama sekali." Ayat-ayat tersebut adalah surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Hadis riwayat Muslim. Surat Al-Ikhlas bersama-sama dengan surat Al-Falaq dan An-Nas juga dianjurkan untuk dibaca bersamaan sebagai perlindungan diri. Sesungguhnya Nabi SAW apabila ingin merebahkan tubuhnya di tempat tidur pada malam hari, beliau mendekatkan kedua telapak tangannya ke mulutnya seraya membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau mengusapkan telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat beliau jangkau. Beliau memulainya dari kepalanya, wajahnya, bagian depan tubuhnya. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa, ingatlah akan janji dan sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis berkata, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Nah, pemirsa Khazanah, sampai di sini perjumpaan kita pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.